Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan pada siang hari ini, pagi hari ini, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu yang mempertajam pikiran kami untuk kami boleh melihat akan kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu yang boleh membentuk hati kami, sehingga kehidupan kami semakin hari berjalan semakin serupa Engkau. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang membimbing hati kami melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, terus-menerus mencelikkan pikiran hati kami Tuhan. Kami mohon, kami serahkan waktu ini di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas lebih lanjut 3 minggu ya. Minggu ini minggu ketiga. Minggu lalu itu Injil dan moralitas versus moralitas. Sebelumnya bukan Imleknya ya. Sebelumnya lagi itu Injil versus agama. Memang kalau kita belajar tentang Injil dibandingkan dengan agama, dengan moralitas, dengan ketaatan, kita akan melihat memang beberapa hal yang kita akan ulangi ya di situ. Tetapi saya mengajak kita melihat nanti bagian-bagian itu dalam kali ini ketaatan itu kita akan melihat sisi-sisi yang lain yang kita akan lihat juga aspek-aspek yang saya harapkan itu kita bisa lihat dari sisi yang berbeda, kita melihat dengan lebih dalam ya aspek demi aspeknya. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita melihat dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6 ya. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Boleh lihat di HP atau boleh lihat di depan. Memang kadang-kadang kalau di HP sama yang saya tampilkan itu saya lebih pakai yang terjemahan baru versi yang kedua ya. Jadi nanti bisa ada beberapa hal yang kata-kata yang agak berbeda. Dikatakan begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan, ya, sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat, kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam perjalanan pelayanan saya sering mendengar orang berkata begini, keselamatan itu iman, kita harus percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, dan kita harus taat kepada firman Tuhan, kehendak Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kemudian saya mencoba memikirkan begini, seringkali orang berpikir bahwa percaya kepada Yesus itu harus ditambahkan ketaatan supaya bisa selamat. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman benar enggak statement ini? Percaya kepada Yesus
harus ditambahkan dengan ketaatan, baru kita selamat. Benar nggak? Benar nggak? Yang ngomong benar? Satu. Yang salah? Oke. Lebih banyak yang ngomong salahnya ya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Jangan dijawab dengan rumusan lagi ya. Bahwa iman melahirkan kata, bukan, salahnya di mana? Seberapa seriusnya kesalahan di dalam pemahaman keselamatan ini? Seberapa serius? Dan salahnya di mana? Maka ini menjadi sesuatu yang kemudian kita harus pikirkan baik-baik. Ini sesuatu yang bagi Paulus itu sangat-sangat serius sehingga dia harus menuliskan surat Galatia ini. Maka Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, coba kita pikirkan begini. Ini nanti kita lihat argumennya Paulus begini. Kalau kita percaya kepada Kristus, terus ditambahkan ditambahkan ketaatan, kita harus melihat bahwa percaya kepada Yesus itu cukup enggak? Enggak, maksudnya di dalam orang yang percaya bahwa iman itu harus ditambah ketaatan baru selamat. Kalau kebenarannya seperti itu, berarti sebenarnya percaya kepada Yesus itu cukup enggak? Cukup enggak? Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Karena enggak cukup bahwa keselamatan itu enggak cukup cuma percaya Yesus, maka itu harus ditambahkan keselamatan baru percaya. Artinya bahwa iman itu sendiri enggak cukup. Ya. Kita iman kepada Yesus Kristus itu beriman kepada Yesus apanya? Maka kita harus melihat bahwa iman kita kepada karya penebusan Yesus, betul nggak? Ya, iman kita itu kepada karya penebusan Kristus yang mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, dan kemudian dia bangkit, dia mengalahkan kuasa maut. Betul nggak? Kalau itu harus ditambahkan ketaatan, maka kita harus melihat bahwa karya Kristus cukup atau nggak cukup? Nggak cukup. Betul ya? Maka karya Kristus itu nggak cukup. Maka kemudian harus ditambahkan dengan ketaatan. Dan kalau itu harus ditambahkan dengan ketaatan, sebenarnya yang paling menentukan itu karya Kristusnya atau ketaatan kita. Yang paling menentukan karya Kristusnya atau ketaatan kita. Ketaatan. Karena kalau nggak ada ketaatan, karya Kristus nggak cukup dan nggak bisa nyelamatin kita. Betul ya? Betul nggak? Maka itu pandangan yang sangat dangerous banget. Sangat berbahaya sekali. Makanya kemudian kalau Kristus itu tidak cukup, dan yang paling penting adalah sebenarnya adalah ketaatan. Karena kalau karya Kristus itu tidak cukup, maka nggak bisa punya efektivitas apa-apa, harus ditambahkan ketaatan baru efektif. Maka yang paling menentukan adalah ketaatan. Maka Kristus itu kecil, tidak ada artinya, dan sebenarnya kita bisa ngomong begini. Ada Kristus, tidak ada Kristus, tidak penting. Yang penting ada ketaatan. Maka disinilah kemudian kita melihat Paulus sangat serius sekali. Ya, dia menuliskan di Galatia, kalau kita baca ayat yang kedua, ya, dikatakan begini. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, menyunatkan itu kan satu gambaran ketaatan kepada hukum-hukum. Maka Paulus dengan tegas sekali ngomong apa? Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kamu. Jelas ya?
Maka itu yang Paulus lawan, satu pandangan iman kepada Kristus harus ditambah ketaatan baru kita selamat. Yang itu Paulus lawan mati-matian. Kalau kita punya pandangan seperti itu, sebenarnya kita tidak beriman kepada Kristus. Kenapa? Enggak cukup. Kristus terlalu kecil. Maka ketaatanlah yang mengambil peranan paling penting. Maka iman kita bukan kepada Kristus, tapi sebenarnya pada ketaatan itu. Makanya bagi Paulus, kalau kita seperti itu, maka Kristus tidak ada gunanya. Ada Kristus, tidak ada Kristus, tidak penting. Yang penting adalah ketaatannya. Maka ini satu pandangan yang sangat berbahaya, saya katakan ya Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tapi saya ingin coba kita memikirkan, kalau pandangan ini salah, maka di mana kita bisa menemukan bahwa ketaatan itu tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Maka tidak bisa ketaatan itu menjadi sebuah syarat di dalam keselamatan kita. Kenapa ketaatan tidak bisa menyelamatkan kita? Maka disinilah Paulus berbicara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Artinya, untuk kita bisa diselamatkan melalui ketaatan, kita harus taat secara sempurna. Ya, kita harus taat sempurna. Dan ini satu prinsip kalau kalian sekolah hukum, kalian akan mengerti. Bisa nggak begini? Saya itu kan kalau naik mobil, taat begitu ya kepada peraturan lalu lintas, begitu kan. Kemudian satu kali saya melanggar peraturan lalu lintas dan dicegat sama Pak Polisi, ya. Kemudian saya kata, kamu melanggar peraturan lalu lintas. Bisa nggak saya ngomong sama Pak Polisi begini, Pak Polisi, bukankah sepanjang waktu saya itu taat peraturan lalu lintas? Cuma satu kali ini saya melanggar. Kira-kira saya tetap ditilang nggak? Enggak. Kalau saya keluarin duit, ya toh. Lebih celaka lagi, double dosa saya. Saya harus ditilang nggak? Saya harus ditilang. Walaupun saya ngomong, kan sepanjang bertahun-tahun saya melakukan saya di dalam berlalu lintas, saya tidak pernah melanggar. Cuma satu kali ini loh. Tapi tetap apa? Dihukum kan? Misalnya kalau kita lihat penjahat-penjahat yang di penjara itu, ya, penjahat-penjahat yang di penjara itu, kebanyakan hidup mereka melanggar hukum nggak? Orang yang masuk penjara, curi misalnya, mereka lebih banyak melanggar hukum atau nggak melanggar hukum? Enggak. Mereka lebih banyak nggak melanggar hukum. Mereka melanggar hukum dengan apa? Cuma mencuri, tapi mereka nggak membunuh. Mereka nggak ngerampok. Mereka nggak melakukan hal-hal yang lain yang jahat. Cuma mencuri satu. Tapi dihukum nggak? Bisa nggak pencuri ngomong, Pak, saya kan nggak lakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain, cuma satu itu aja, saya mencuri. Bisa nggak? Nggak bisa. Secara hukum itu harus ditaati, bukan setengah-setengah, bukan 80%, bukan 90%, bukan 99%, tetapi harus apa? 100%. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita merasa diri kita begitu baiknya, luar biasa, padahal belum tentu kita lebih baik dari orang yang di penjara. Apa bedanya kita sama orang di penjara? Apa bedanya? Ayo. Apa bedanya kita dengan orang yang di penjara? Mereka ketahuan, kita nggak ketahuan. Iya toh, mereka di penjara karena korupsi. Kita suap-suap, itu nggak ketahuan, belum toh? Nggak. Kita nggak ketahuan kan? Orang lain yang itu ketahuan, ditangkap dulu dia, masuk penjara. Yang kedua, mereka duluan melakukan, kita menyusul, belum.
Jangan kira loh kamu, oh saya nggak akan membunuh. Jangan salah. Kalau kamu hidupmu penuh kepahitan dan kemudian tidak pernah selesaikan kepahitan itu, engkau sulit untuk mengendalikan marahmu, engkau bisa bunuh loh. Banyak kasus-kasus yang tadinya orang tidak apa-apa tiba-tiba meledak dan membunuh. Jangan pikir. Orang yang di penjara itu lebih dulu melakukan, kita belum, kita sedang menyusul. Ya. Maka ketaatan kita itu tuntutannya bukan 99,999%. Tuntutan di dalam ketaatan untuk supaya selamat harus 100%. Pertanyaannya nanti kita lihat ya. Kenapa kok harus sempurna? Karena memang Allah itu sempurna. Dan Allah menciptakan kita sebagai gambar rupa Allah adalah sempurna. Maka gambaran tuntutan kesempurnaan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan itu akan nampak di dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Misalnya waktu kita beli buah-buahan, beli apel. Waktu beli apel, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Dibuka gabus pembungkusnya, diputar-putar, ada yang bonyok nggak? Betul kan? Dan yang lebih jahat lagi, pakai kuku lagi colok-coloknya. Sehingga orang yang mau beli itu sudah bonyok, ada bekas kuku-kuku lagi. Ngapain sih dipakai kuku itu buat apa? Saya juga bingung gitu loh. Itu diputer-puter sampai kita menemukan yang sempurna yang nggak ada bonyoknya. Kenapa? Kok kita mau begitu? Karena kita mau dapat yang sempurna, betul nggak? Itu hal-hal yang paling sederhana. Memang hidup kita ini tuntutan kesadaran akan kesempurnaan menjadi sesuatu yang penting sekali dalam hidup kita. Itu sudah tertanam di dalam hati kita. Tetapi persoalannya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita ini manusia berdosa. Kita ini tidak sempurna. Maka jangan berpikir ketaatan kita juga ketaatan yang bisa sempurna. Tidak mungkin ketaatan kita bisa menjadi ketaatan yang sempurna. Ya, tidak mungkin. Paulus sampai berkata begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di luar anugerah. Maka kita tidak sempurna. Kalau kita mengandalkan ketaatan kita ini lepas daripada Kristus, kita enggak mungkin selamat. Karena kita ini memang betul-betul tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Maka bukan cuma itu, bahkan di dalam kebaikan kita pun sebenarnya kita akan menemukan bahwa apa yang memotivasi kita untuk melakukan ketaatan itu adalah apa? Dosa kesombongan. Ya, ketaatan kita di dalam keberdosaan kita itu selalu akan membawa kita kepada dosa kesombongan. Dan bukan cuma membawa kepada dosa kesombongan, tetapi kita itu terus dimotivasi oleh dosa kesombongan. Mungkin orang bisa berkata, tunggu Pak Budi, tunggu. Ya, bukankah banyak orang yang nggak percaya Tuhan, hidupnya rendah hati? Bahkan lebih rendah hati daripada orang Kristen. Betul nggak? Pernah ketemu nggak orang yang sangat rendah hati tapi dia belum percaya Tuhan? Ya, kalau gitu bedanya apa sama? Kalau dia bisa rendah hati, ya, berarti kan salah statement ini. Bahwa ketaatan di dalam ketidaksempurnaan kita itu selalu membawa dosa kesombongan. Berarti kalau orang yang tidak percaya Tuhan bisa rendah hati, terus yang benar yang mana? Coba kita pikir. Pulang makan yang banyak ya. Sekali lihat wajah-wajah kalian, wajah sudah serem sekali wajahnya gitu loh. Gini. Kita harus mengerti begini. Orang-orang gak percaya, walaupun mereka rendah hati, ya perhatikan, walaupun mereka rendah hati, mereka betul-betul kelihatan rendah hati. Tetapi kerendahan hati yang mereka
kerjakan, itu kemudian kerendahan hati supaya mereka diperhitungkan kerendahan hati itu untuk bisa selamat. Kalau kerendahan hati itu menjadi sebuah syarat supaya saya bisa selamat, kita jadi rendah hati enggak? Kalau kerendahan hati itu adalah kekuatan saya kemudian dengan merasa bisa rendah hati, saya rendah hati enggak? Enggak rendah hati. Kalau rendah hati itu dengan kekuatan saya bisa dapatkan, dan itu menjadi sebuah syarat untuk saya diselamatkan, maka saya kembali tidak perlu Allah. Dengan kekuatan saya sendiri, saya mampu selamat. Artinya, saya tidak butuh Tuhan. Kalau saya berbicara saya tidak butuh Tuhan, akhirnya itu masuk kepada dosa siapa? Dosa Adam Hawa kan? Saya tidak butuh Tuhan. Sepersis seperti Adam Hawa, saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa berjalan sendiri dalam kehidupan saya. Apakah Adam dan Hawa waktu itu cacat moral? Enggak. Tetapi satu dosa yang kemudian menjadi akar untuk manusia itu kemudian masuk di dalam kerusakan yang luar biasa, yaitu apa? Saya tidak butuh Tuhan. Itu ada kesombongan. Ya, maka kita melihat tidak mungkin di dalam ketaatan kita ini kita bisa menyelamatkan diri kita. Kalau begitu konsep yang benar bagaimana? Maka kita harus melihat begini. Coba kita lihat ayat 5. Sebab oleh roh kudus dan karena iman. Nah, kata karena itu seakan-akan iman itu sebuah hasil keputusan kita, perbuatan kita. Tetapi kalau kita ngerti sebenarnya lebih tepat, ini saya lebih senang diterjemahkan dari iman atau melalui iman. Itu sebenarnya kalau kakunya itu keluar dari. Nanti itu lebih menunjukkan bukan iman itu bukan lagi satu proses kemampuan saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, kita yang mati rohani ini, Roh Kudus yang memampukan kita untuk percaya. Roh Kudus bekerja mencelikkan kita. Melalui iman itu kemudian kita diselamatkan. Makanya kemudian Efesus pasal 2 itu kemudian itu kita diselamatkan karena iman, oleh iman itu bukan hasil usahamu. Ya. Nanti itu dibahas di dalam khotbah yang selanjutnya, saya enggak ngupas sekarang, ya. Nanti itu uniknya ini khotbah-khotbah kita nanti ada aspek-aspek yang dikulik, yang diangkat, yang dilihat, mengajak kita dilihat lebih dalam lagi aspek yang spesifik-spesifik itu. Maka dikatakan melalui iman, iman itu bukan hasil usaha kita, itu karya Roh Kudus, itu anugerah iman itu. Jadi kalau engkau bisa beriman, jangan merasa dirimu hebat. Karena iman itu pun adalah kemudian anugerah karya dari Roh Kudus. Karena apa? Kita ini mati rohani. Kalau orang mati, kita tidak mungkin bisa beriman, kita nggak mungkin bisa berespon. Hanya Roh Kuduslah yang bisa mencelikan, membangkitkan kita yang mati rohani itu untuk kemudian kita bisa berespon, percaya. Ya. Kemudian sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya lebih senang kemudian terjemahan NIV yang kemudian berkata, saya nggak pakai bahasa Inggrisnya, iman yang terekspresi melalui kasih. Jadi kita melihat begini, keselamatan itu anugerah. Ya, iman kita itu anugerah. Di dalam anugerah itu membuahkan, menghasilkan ketaatan. Jadi kemudian hati-hati orang Kristen, oh saya sudah percaya Yesus selamat, saya bebas berbuat dosa. Enggak, karena selalu kemudian kita harus melihat ketaatan tidak boleh dibuang. Tetapi ketaatan itu bukan syarat supaya saya diselamatkan. Tetapi ketaatan itu hasil dari anugerah yang sudah kita terima, yang anugerah itu mendorong kita, menggerakkan kita untuk kita bisa taat. Tidak ya?
Saya harap ini cukup kita bisa mengerti. Anugerahlah yang menjadi dasar, fondasi, motivasi untuk kita taat kepada Kristus. Maka hal yang begitu indah kemudian dikatakan begini, bukan karena ini perkataan Prof. Senjaya, tulisannya di dalam buku yang menghidupi Injil, menginjili hidup, ya. Bukan karena kita takut ditolak Allah, tetapi karena kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Wah, ini indah sekali. Ya. Jadi bukan karena Tuhan yang menolak kita, ya. Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib ketika kita masih membenci Allah. Ketika kita masih berdosa. Kalau ketika masih berdosa, Tuhan rela mati buat kita, apalagi waktu kita sudah percaya dan diselamatkan. Gak mungkin dong dia buang kita. Waktu kita berdosa, waktu kita benci kepada dia aja, Tuhan begitu sayang sama kita. Bagaimana mungkin setelah kita diselamatkan, kemudian waktu kita gagal, dia buang kita? Enggak. Maka ini prinsip yang begitu indah, ya. Ini prinsip yang sangat indah sekali. Kita taat karena anugerah. Kita taat bukan menjadi syarat untuk kita mendapatkan sesuatu. Ya. Seringkali ini terjadi, kemudian kita sayang sekali orang Kristen kalau memberi motivasi kepada orang-orang lain untuk hidup melayani Tuhan, ngasih persembahan itu ngomongnya gimana? Kasih perpuluhan, nanti Tuhan apa? Tuhan tambahin banyak. Tuhan tambah berkat-Mu. Ya. Ayo pelayanan. Kalau pelayanan nanti usahamu, kerjaanmu diberkati loh. Kalau kamu tidak pelayanan, ini kadang-kadang kita terjebak konsep yang salah di dalam ngajak orang melayani. Ya nanti kalian mudah-mudi kalau cari orang lain jangan pakai cara begini ya. Kamu nanti nggak pelayanan, nanti berkatmu dicabut loh. Usahamu dibikin bangkrut loh. Bahkan ada yang sampai ngomong begitu. Gila ini. Ya. Enggak begitu loh. Tuhan itu sayang sama kita. Dia nggak nolak kita. Dan Tuhan nggak pernah ngancam-ngancam kita. Dia sayang sama kita, dia rela mati buat kita kok. Maka jangan pakai Tuhan dengan cara yang salah, memanipulasi untuk supaya orang mau terlibat pelayanan, supaya mau persembahan, dan mau hidup misalnya taat dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah spiritual abuse. Manipulasi rohani. Ya. Karena apa? Karena Yesus itu tidak pernah membenci kita, tidak pernah buang kita. Ya. Makanya kemudian indah sekali kemudian kalau kita lihat ketaatan kita ini tidak membuat Tuhan itu menambah kasihnya kepada kita. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, enggak ditambah-tambahin, enggak berubah kasih Tuhan. Waktu kita enggak taat, waktu kita gagal untuk taat, Tuhan juga enggak ngurangi kasihnya kepada kita. Jadi itu betul-betul kita itu berjalan berdasarkan anugerah Tuhan. Baik kita berhasil maupun kita gagal, itu kita berjalan di dalam anugerah Tuhan. Maka kemudian kita melihat sebuah prinsip ketaatan itu begini. Ya. Taat itu bukan syarat, tapi taat itu dimotivasi karena ucapan syukur kita akan anugerah Tuhan. Ya, saya ulang-ulangi terus supaya kita tertanam ini. Kesadaran akan anugerah Tuhan itu melahirkan kerendahan hati. Ya, melahirkan kerendahan hati. Dan di dalam ketaatan, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam ketaatan kita bisa berhasil. Ya, kita kadang-kadang berhasil untuk taat. Tapi berhasil itu tidak menjadikan kita sombong. Tapi tetap rendah hati, karena kita tahu ketaatan kita adalah karena anugerah Tuhan. Tetapi waktu kita gagal, kita tidak benci diri kita. Karena Tuhan tidak pernah menolak kita. Maka itu menjadi fondasi untuk kita terus bangkit. Ya, fondasi untuk kita bangkit
untuk kita berjuang kembali, untuk belajar untuk taat kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat indah dan ini juga mengajarkan kita untuk melihat kepada teman-teman atau orang-orang yang di gereja yang gagal. Mungkin mereka jatuh di dalam dosa. Seringkali kemudian kita itu melebihi Tuhan. Ya, kita merasa orang itu harus dibuang dari gereja, betul nggak? Orang-orang yang kemudian kayak seakan-akan di gereja itu mereka kotoran. Betul nggak? Realita yang terjadi. Kalau kita lihat ada jemaat yang jatuh dalam dosa, kayak mereka itu kotoran yang harus dibuang dari gereja. Celakanya, kita sebenarnya juga kotoran. Ya. Kita ini sebenarnya juga kotoran, tapi kita lupa kalau kita kotoran. Minggu lalu Pak Tommy kasih ilustrasi begini, pakai aqua yang ditetesi 2 tetes, masih ingat nggak? Masih ya, 2 tetes racun. Setelah kita percaya Tuhan di dalam anugerahnya, kita menjadi aqua bersih nggak? Bukan. Secara status di hadapan Allah, secara legal di hadapan Allah, memang kita dianggap orang nggak bersalah. Tapi secara realita tubuh kedagingan kita tetap aqua yang ada racunnya. Makanya kita kemudian bisa saling melukai satu dengan yang lain. Celakanya kadang-kadang bukan cuma 2 tetes racun, kadang-kadang ketambahan 3-4 tetes racun. Kadang-kadang kita nambahin air sehingga racunnya lebih berkurang. Tapi kita sampai seumur hidup kita, kapan kita menjadi air aqua yang bersih? Kapan? Setelah kita meninggalkan dunia ini. Betul ya? Artinya kita ini tetap racun loh. Air yang ada racunnya loh. Kita tidak lebih baik. Mungkin dari luar orang bisa lihat kita itu baik. Kita itu manis. Wah, kita itu rajin melayani Tuhan. Kita rajin kemudian nolongin orang-orang. Tapi siapa tahu di balik itu. Ya, saya pernah ketemu jemaat-jemaat yang luar biasa baik sekali, sama jemaat itu baiknya luar biasa, sama saudara-saudara seiman itu luar biasa baik. Tapi pulang di rumah ngapain dia? Dia tampar istrinya. Dia pukul istrinya. Kadang-kadang bisa begitu ya. Kita itu pintar menyembunyikan kejahatan-kejahatan kita. Kadang-kadang kita di luar begitu manis, begitu nice, tapi di kamar sendirian buka-buka pornografi. Ya. Tapi para jangan seneng dulu. Ini pasti yang suka buka pornografi anak-anak muda. Enggak loh. Ya. Waktu zaman VCD, DVD kan zaman persewaan. Ya, banyak sewa. Saya itu tinggal dekat sebuah kampus Kristen di Bandung waktu itu. Ada tempat penyewaan, Kak, saya sering juga sewa, dan iseng-iseng tanya-tanya saya. Yang pinjam film porno itu banyakan siapa ya? Apakah mahasiswa-mahasiswa? Oh, mahasiswa banyak, ya. Tapi lebih banyak yang pinjam film porno. Siapa aja bisa. Saya tanya, lebih banyak cewek atau cowok ya yang pinjam film porno? Lebih banyak cewek. Kita pikir cewek-cewek nice-nice ya, tapi ternyata enggak juga. Itulah manusia yang berdosa yang pintar menyembunyikan, orang lain bisa enggak ngelihat. Kita ini berjalan di dalam kerapuhan kita. Di dalam ketaatan kita ini kita berjalan di dalam kerapuhan. Memang ketaatan itu harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan. Tetapi kita juga di satu sisi mengakui bahwa kita rapuh dan kita sering jatuh. Tetapi satu hal yang begitu indah, ada anugerah Tuhan yang menopang. Kasih Tuhan yang tidak berubah. Kasih Tuhan yang tidak pernah buang dan menolak kita.
Itu yang menolong kita untuk terus bangkit, untuk kita terus bisa berjuang di dalam ketaatan kita. Saya mungkin sudah berapa kali cerita itu di kebaktian ya. Saya nggak tahu kalau masih ingat nggak, saya pernah kasih ilustrasi, ceritakan waktu saya nonton, saya lupa, Discovery Channel atau National Geography. Di Amerika itu ada orang-orang yang kemudian mencoba menolong para gelandangan dan para pecandu narkoba. Dan mereka beli atau bangun apartemen yang bagus, dan kemudian para gelandangan dan orang yang pecandu narkoba ini diambil dari jalanan dan ditempatkan di apartemen itu. Mereka diberikan pakaian yang layak, mereka diberi makan yang layak setiap hari. Secara logika waktu itu langsung saya berpikir, ini bodoh banget ya. Ini satu pemborosan, dan orang yang gelandangan dan pecandu dikasih seperti itu, apa tambah enggak karu-karuan. Tapi anehnya kemudian yang terjadi yang mengejutkan adalah apa? Bahwa para gelandangan, para pecandu ini kemudian meninggalkan apartemen itu, dan mereka kemudian apa? Mereka bekerja normal, dan mereka nggak mau jadi gelandangan dan nggak mau jadi pecandu narkoba lagi. Unik ya, unik. Kemudian ditanya kepada mereka, apa yang menjadikan kalian itu, dan boleh dikatakan mayoritas, tetap ada yang nggak bisa lepas. Mayoritas itu lepas dari gelandangan dan pecandu narkoba. Waktu ditanya, diwawancara, apa yang menjadikan kalian kemudian bisa hidup normal lagi? Kemudian mereka ngomong begini, waktu kami ditaruh di apartemen yang baik, yang bagus, waktu kami diberi pakaian yang layak, waktu kami diberi makanan yang layak, kami kemudian melihat, oh kami diterima. Oh kami ini ternyata begitu berharga hidup kami. Dan mereka kemudian berpikir, kalau saya itu begitu berharga hidup saya, ngapain saya rusak hidup saya? Dan itu menjadikan justru mereka apa? Lepas dari kehidupan gelandangan mereka, dan mereka melepaskan diri dari kecanduan mereka. Aneh. Itulah prinsip kerja anugerah. Justru anugerah itu yang terus memampukan kita untuk bangkit, dan bangkit. Karena kita tahu kita tidak pernah dibuang dan ditolak oleh Allah. Tapi kalau hidup kita tahu bahwa kita pasti dibuang kalau kita gagal, engkau no hope, kita tidak ada harapan. Enggak ada harapan untuk bangkit. Tapi karena kita tahu bahwa kita tidak dibuang, kasih Allah tidak berubah, maka justru ada harapan. Maka itu menjadi satu pola kekuatan untuk kita bangkit dari kegagalan kita. Saya lupa tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Saya entah tahun 2000 awal atau tahun 99, saya waktu itu di Surabaya, saya baca sebuah koran Kompas, itu di bagian belakang itu 3/4 halaman, kemudian ditulis satu kesaksian hidup seorang perancang busana, yaitu Samuel Watimena. Saya terkejut sekali, karena dia berani tuliskan kisah hidupnya, yang begitu berantakan. Dia itu seorang perancang busana, tapi juga sekaligus homoseks. Dan dia suka makan daun-daun muda, bukan kambing ya, tahu ya. Dia senang dengan pria-pria muda, hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Wah, dia hidup sebagai perancang busana yang terkenal, bergelimang di dalam dosa homoseksual dia. Tapi satu saat ketika dia menerima Yesus, dia percaya kepada Yesus, dia tahu itu salah. Dan dia berjuang luar biasa. Dia jatuh bangun, dia ceritakan jatuh bangun, dia berjuang lepas, tapi dia jatuh lagi dengan homoseksualitasnya, tapi dia bangkit lagi. Satu hal yang dia tuliskan adalah karena Kristus. Itu yang terus-menerus menopang dia, akhirnya dia berhasil lepas dari homoseksualitas dia. 3/4 halaman dia tidak dengan apa ya, dia berani membuka kehidupan dia. Dahsyat sekali. Kenapa? Karena dia melihat anugerah. Dan anugerah itu yang menolong dia untuk jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Karena ada hope bahwa Tuhan tidak pernah buang dia. Seperti juga Tuhan tidak pernah buang kita di dalam segala kegagalan kita.
Maka itu menjadi sesuatu yang indah di dalam iman kita. Bahwa perjalanan kita ini kita akan tertati-tati. Kita akan berjuang, jatuh bangun dengan dosa kita. Tetapi ada satu hal yang menjadikan kita dengan damai. Kita berani memperjuangkan kehidupan kita karena ada anugerah Tuhan yang terus menopang kita. Maka ini menjadi sesuatu yang begitu indah. Tapi kalau engkau mau berjalan, bahwa engkau harus dengan ketaatanmu engkau baru bisa selamat. Kita tidak punya harapan di dalam kehidupan ini. Karena hidup yang kita jalani rapuh, kita akan pasti jatuh dan kemudian engkau tidak ada harapan akan keselamatan kita. Maka Paulus berkata, kita menantikan pengharapan, bukan satu pengharapan yang palsu, bukan PHP. Bukan pengharapan yang enggak jelas, tetapi sebuah pengharapan yang pasti. Maka itu menjadi sesuatu yang sebenarnya begitu indah di dalam kehidupan kita. Ya, saya merindukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun agak susah-susah dicerna, tetapi paling saya merindukan kita boleh melihat ya, hidup di dalam anugerah itu terlalu indah. Hidup di dalam anugerah itu sungguh-sungguh membuat kita itu justru bisa hidup berkemenangan. Di dalam segala jatuh bangunnya kita pasti menang. Saya mengajak kita coba memikirkan pertanyaan refleksi dan sambil memikirkan pertanyaan refleksi saya persilakan rekan-rekan WL Singer pemusik untuk bisa naik ke depan. Ya. Waktu kita taat, boleh silakan naik. Waktu kita taat, kira-kira kita lebih menjadi mudah menghakimi atau kita semakin kita rendah hati? Coba. Kalau di dalam ketaatan kita menjadi semakin sombong dan kita melihat orang lain, kamu kenapa hidupnya kayak gini-gini. Sebenarnya sangat mungkin ada sesuatu yang keliru. Engkau tidak mengerti tentang anugerah itu. Ya, coba diskusikan entah dengan suami istri, dengan teman-teman atau dengan keluarga atau dengan kelompok-kelompok kecil kalian. Pertanyaan yang kedua adalah, waktu kita gagal, apa yang membuat kita bisa bangkit? Ya, coba itu menjadi sebuah pertanyaan yang perlu kita diskusikan, refleksikan bersama di dalam kelompok kecil kita. Atau di dalam, kalau kalian tidak punya kelompok kecil, kalian bisa dengan teman-teman atau bisa dengan keluarga kalian. Ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah Tuhan, kebenaran-Mu berbicara kepada setiap kami. Biarlah kebenaran-Mu itu yang menyentuh hati kami. Bahwa hidup dalam anugerah-Mu itu terlalu indah Tuhan. Hidup dalam anugerah-Mu, kami bukan lagi hidup dalam ketakutan, tapi hidup di dalam kekuatan, di dalam kasih, di dalam kemenangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami akan berjalan, kami akan tertati-tati, kami akan jatuh bangun, tetapi kami tahu juga bahwa Engkau tidak akan pernah membuang dan menolak kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah itu membawa kami Tuhan, semakin hari semakin rindu untuk mengasihi Engkau. Semakin hari semakin kami rindu hidup kami dibentuk oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.